Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi, kelas Sosiologi 3B, jurusan Pendidikan Sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas akhir yang diberikan oleh dosen sebagai pengganti final, di mana tugasnya itu disuruh membuat video dengan membahas teori klasik dan teori modern. Tetapi di sini saya hanya akan membahas tentang teori klasik, di mana pemikir-pemikir di dalamnya yang telah menyumbangkan pikiran-pikirannya yaitu Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, dan Georg Simmel. Yang pertama yaitu Karl Marx. Karl Marx adalah seorang sosiolog yang telah banyak menyumbangkan pemikiran-pemikirannya tentang kehidupan sosial ini, terutama tentang ekonomi yang berhubungan dengan kapitalis. Yang pertama yaitu dialektika. Dialektika adalah kerangka berpikir yang menekankan pentingnya proses hubungan dinamika konflik dan kontradiksi suatu kerangka berpikir yang dinamis ketimbang statis tentang dunia. Dialektika yaitu menyatukan hal-hal yang bertentangan. Karl Marx membagi dua metode dialektik, yaitu fakta dan nilai dan hubungan timbal balik. Fakta dan nilai. Dalam analisis dialektika, nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari fakta sosial. Yang kedua yaitu hubungan timbal balik. Metode analisis dialektika bukanlah sebab akibat sederhana satu arah antar bagian-bagian sosial. Terus selanjutnya teorinya yaitu tidak ada yang dapat dielakkan. Pandangan dialektikis yang melihat adanya hubungan antara masa sekarang, masa yang akan datang, bukan berarti masa mendatang ditentukan oleh masa sekarang. Cara berpikir dialektikis tersebut membuat ditentukan oleh masa sekarang. Cara berpikir tersebut membuat model dialektikis yang sangat terkenal yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Hal tersebut menyiratkan bahwa suatu fenomena sosial secara tidak terelakkan akan menimbulkan bentuk penentangnya atau beraturan di antara keduanya yang tidak terelakkan yang menyebabkan bentuk sosial sintetik yang baru. Bentuk dialektikis tersebut bukan hanya dalam pikiran ideologi yang seperti dikemukakan Hegel, namun juga pada dunia sosial seperti dalam bidang ekonomi. Marx tentang pertentangan kelas berjuis, proletar, dan egaliter. Terus selanjutnya yaitu alienasi. Walaupun Marx percaya bahwa ada hubungan yang inheren antara kerja dan sifat dasar manusia, tetapi dia juga berpendapat kalau hubungan ini telah diselewengkan oleh kapitalisme. Dia menyebut hubungan yang diselewengkan ini adalah alienasi. Dalam masyarakat kapitalis, fokus analitis dasar Marx adalah struktur kapitalisme yang jadi biang alienasi ini. Marx menganggap konsep alienasi untuk menyatakan pengaruh produksi kapitalis terhadap manusia dan terhadap masyarakat. Manusia menurut Marx telah mengalami alienasi dalam 4 komponen dasar, yaitu yang pertama yaitu alienasi dari kegiatan produksi, yang kedua yaitu alienasi dari produk, yang ketiga yaitu alienasi dari manusia lain, dan keempat yaitu alienasi dari potensi diri sendiri. Selanjutnya yaitu struktur masyarakat kapitalis.
Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi dengan sejumlah pekerja yang menghasilkan sedikit komoditi demi keuntungan kapitalis, karena kapitalis memiliki alat-alat produksi dan pekerja yang digaji dengan upah. Struktur kapitalis terdiri dari dua, yaitu sistem kapitalis merupakan sistem kekuasaan karena kemampuan memecat pekerja dan menutup pabrik. Yang kedua yaitu sistem kapitalis juga merupakan sistem politik karena berkaitan dengan suatu cara pelaksanaan kekuasaan dan suatu proses mengeksploitasikan para pekerja. Selanjutnya yaitu komoditas. Masalah komoditas merupakan masalah sentral dalam masyarakat kapitalis. Komoditas atau produk-produk pekerja yang terutama yang dimaksud untuk pertukaran. Pandangan Marx tentang komoditas berakar dalam orientasi materialisme, yaitu nilai guna. Nilai guna yaitu interaksi manusia dengan alam untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang-orang terdekatnya. Terus yang kedua yaitu nilai tukar. Nilai tukar yaitu interaksi manusia dengan alam untuk menghasilkan suatu barang. Untuk menghasilkan suatu barang untuk kaum kapitalis yang dapat dipertukarkan di pasar demi mendapatkan uang atau barang yang lain atau uang yang barang yang lain. Selanjutnya yaitu modal kaum kapitalis dan kaum proletariat. Modal adalah uang yang menghasilkan uang yang lebih banyak. Modal juga merupakan relasi khusus kaum proletariat dengan kaum berjuis. Modal tidak dapat ditambah kecuali mengeksploitasi orang-orang yang tidak memiliki modal produksi atau kelas pekerja. Para pekerja menjual tenaga kerja mereka dan tidak memiliki alat produksi sendiri, yaitu adalah kaum proletariat. Marx percaya bahwa kaum proletariat akan kehilangan keahlian mereka karena selalu melayani mesin-mesin yang sudah menggantikan keahlian mereka. Orang-orang yang membayar upah dan memiliki alat-alat produksi yaitu adalah kaum berjuis yang disebut juga kapitalis. Para kapitalis adalah orang-orang yang hidup dengan keuntungan modal, dan mereka merupakan ahli waris eksploitasi kaum proletariat yang memuat relasi antara kaum berjuis sebagai pemilik modal dan kaum proletariat yang tidak memiliki modal dan sebagai tenaga kerja yang terus dieksploitasi. Selanjutnya yaitu eksploitasi. Eksploitasi merupakan hal yang terpenting dalam kapitalis. Semua masyarakat mempunyai eksploitasi, termasuk eksploitasi dalam ekonomi yang tidak terlalu terlihat sebagai masalah kekuasaan dan lebih banyak sebagai masalah grafik dan perhitungan ekonomi. Selanjutnya, pemaksaan tidak bersifat terang-terangan dan malah merupakan kebutuhan pekerja itu sendiri yang hanya dapat dipenuhi kerja upahan. Para kapitalis berusaha mengeksploitasikan para pekerja sebanyak mungkin. Tendensi terus-menerus modal ialah memaksa biaya tenaga kerja kembali menuju nol. Kesimpulan, tenaga kerja adalah sumber nilai. Para kapitalis terdorong untuk memperhebat eksploitasi kaum proletariat dan kaum kapital sehingga menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya yaitu adalah konflik kelas. Kelas selalu didefinisikan dari segi potensinya
segi potensinya untuk konflik. Di dalam kapitalisme terdapat konflik kepentingan yang mendasar, di antaranya orang-orang yang membayar buruh upahan dan orang-orang yang pekerjanya diubah menjadi nilai surplus, seperti penambahan jam kerja dan pengurangan upah. Konflik alamiah tersebut yang menghasilkan kelas-kelas selanjutnya yaitu kebebasan, kesetaraan, dan ideologi. Kaum kapitalis memiliki alat-alat produksi, pertukaran upah untuk waktu kerja yang tidak mungkin bebas. Kaum proletar harus bekerja agar tetap hidup, tetapi sang kapitalis mempunyai pilihan untuk mengupah orang-orang yang lain dari pasukan tenaga kerja cadangan, atau melakukan mekanisme, atau membiarkan pabrik menganggur hingga para pekerja menjadi cukup putus asa sehingga menerima dengan bebas upah yang diberikan sang kapitalis. Karena itu ideologi kebebasan dan kesetaraan merupakan hal yang mengancam bagi kelangsungan kapitalisme. Oleh karena itu harus diciptakan ideologi untuk melindungi kapitalis. Suatu cara kapitalis yang tempuh adalah melukiskan ketidaksetaraan menjadi sebagai kesetaraan dan ketidakadilan menjadi keadilan. Selanjutnya yaitu agama. Marx melihat agama itu suatu ideologi mencerminkan suatu kebenaran, namun terbalik, karena orang-orang tidak melihat bahwa kesukaran dan penindasan mereka dihasilkan oleh kapitalisme, di mana diberi dalam bentuk agamis. Agama menurut Marx itu adalah candu bagi masyarakat, terutama kaum proletariat, yang digunakan oleh kaum berjuis untuk melakukan tindakan eksploitasi besar-besaran kepada kaum proletariat. Bentuk agamis seperti rentan terhadap gangguan, sehingga gerakan revolusioner agar menjadi bentuk ideologi yang melukiskan ketidakadilan. Selanjutnya saya akan membahas teori dari Emil Durkheim. Yaitu pertama yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Durkheim mengacu dua tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik adalah suatu masyarakat yang dicirikan karena semua orang generalis dalam kegiatan-kegiatan yang mirip dan memiliki tanggung jawab yang mirip. Sedangkan solidaritas organik adalah suatu masyarakat yang dicirikan atau disatukan oleh perbedaan di antara individu dalam masyarakat yang memiliki kegiatan dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga solidaritas organik dicirikan dengan diferensi dan spesifikasi. Solidaritas mekanik. Durkheim mengatakan ciri khas yang paling penting dari solidaritas mekanik itu terletak pada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Secara terperinci menegaskan indikator sifat kelompok sosial atau masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik, yaitu pembagian yang pertama yaitu pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif yang kuat,
hukum represif yang dominan, dan individualitas yang rendah. Contoh masyarakat mekanis yaitu contohnya seperti masyarakat suku Kajan yang berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang menganut tipe solidaritas sosial mekanik. Karena masyarakat Kajan memiliki sifat homogenitas di antara semua kalangan masyarakat seperti memakai pakaian baju hitam, anti teknologi, dan kepercayaan kepada agama. Dan homogenitas itulah yang mempersatukan masyarakat suku Kajan. Yang kedua itu solidaritas organik. Solidaritas organik terjadi di masyarakat yang relatif kompleks dalam kehidupan sosialnya, namun terdapat kepentingan bersama atas dasar tertentu. Solidaritas ini pada tingkatnya saling ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan ini diakibatkan karena spesialisasi yang tinggi di antara yang individu. Akibatnya kesadaran dan homogenitas dalam kehidupan sosial tergeser. Contohnya dalam solidaritas organik ialah misalnya yaitu pembagian kerja yang tinggi, kesadaran kolektif yang lemah, hukum restitutif atau memilihkan dominan, individualis yang tinggi, konsensus pada nilai abstrak dan umum penting. Selanjutnya yaitu saling ketergantungan yang tinggi. Selanjutnya yaitu kepadatan dinamis. Durkheim percaya bahwa penyebab peralihan solidaritas mekanik menuju solidaritas organik adalah kepadatan dinamis. Konsep ini mengacu pada sejumlah orang dalam masyarakat yang sejumlah interaksi terjadi di antara mereka. Banyak orang yang berarti bertambahnya persaingan mendapatkan sumber daya yang langka, dan makin banyak interaksi berarti perjuangan lebih keras untuk bertahan hidup di antara komponen masyarakat yang berbeda pada dasarnya yang sama. Selanjutnya hukum represif dan restitutif. Hukum yang diterapkan oleh kedua tipe solidaritas sosial yang berbeda yaitu hukum represif dan hukum restitutif. Hukum represif. Durkheim menghubungkan persoalan solidaritas organik dengan fenomena pemberian hukuman atau sanksi. Hukum represif yang dijumpai dalam masyarakat mekanis inilah ungkapan dari kemarahan kolektif masyarakat. Oleh karena itu orang-orang yang hidup dalam tipe solidaritas tersebut karena mereka cenderung percaya pada moralitas bersama. Contohnya, jika ada pencurian dalam masyarakat, maka pencuri tersebut telah mengganggu sistem nilai masyarakat yang sehingga kemungkinan besar akan diberikan hukuman seperti pemotongan tangan atau diberikan oleh murka oleh Tuhan. Hukum represif. Kuatnya solidaritas organik ditandai munculnya hukum yang bersifat memulihkan atau restitutif. Hukum restitutif berfungsi untuk mempertahankan atau melindungi saling ketergantungan yang kompleks antara sejumlah individu yang memiliki spesialisasi tersebut. Karena itu sifat sanksi yang diberikan kepada individu yang melanggar keteraturan dalam dua kategori masyarakat itu juga berbeda-beda. Contohnya jika terjadi
terjadi pencurian di dalam masyarakat akan diberikan hukuman, namun tidak seperti pada hukum represif yang diterapkan pada masyarakat tipe solidaritas mekanik. Hukum yang diberikan yaitu ganti rugi atau tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu keadilan. Agar pembagian kerja berfungsi sebagai kekuatan moral dan menekankan secara sosial di masyarakat konsep modern, anomi pembagian kerja yang dipaksakan dan dikoordinasi spesialisasi yang tidak tepat harus diperhitungkan. Masyarakat modern tidak lagi dipersatukan oleh pengalaman bersama dan kepercayaan bersama. Sebagai gantinya mereka dipersatukan melalui perbedaan mereka sendiri. Selama perbedaan itu diizinkan dan berkembang dalam suatu cara yang mendorong saling ketergantungan, kunci bagi hal itu adalah hal tersebut yaitu adalah keadilan sosial. Tugas bagi masyarakat yang paling maju adalah suatu pekerjaan yang mewujudkan keadilan. Sebagaimana ide mengenai masyarakat yang lebih rendah ialah menciptakan atau memelihara sekuat tenaga kehidupan bersama yang menyerap individu. Begitu juga dengan cita-cita masyarakat adalah membuat relasi-relasi sosial yang selalu lebih pantas sehingga menjamin perkembangan bebas seluruh kekuatan kita yang bermanfaat secara sosial. Selanjutnya yaitu bunuh diri. Durkheim memilih studi bunuh diri karena persoalan yang relatif merupakan fenomena konkret dan spesifik, di mana tersedia data yang bagus secara komparatif. Akan tetapi alasan utama Durkheim untuk melakukan studi bunuh diri ini adalah yaitu untuk menunjukkan kekuatan disiplin dari sosiologi itu sendiri. Dia melakukan penelitian tentang angka bunuh diri di beberapa negara di Eropa. Secara statistik dari hasil dari data-data yang dikumpulkan menunjukkan kesimpulan bahwa gejala-gejala psikologis sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kecenderungan untuk mereka untuk melakukan bunuh diri. Menurut Durkheim, peristiwa-peristiwa bunuh diri sebenarnya merupakan kenyataan sosial tersendiri yang karena itu dapat dijadikan sarana penelitian dengan menghubungkan terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan masyarakat. Durkheim memusatkan tiga macam kesatuan sosial yang pokok dalam masyarakat, yaitu bunuh diri dalam kesatuan agama, yang kedua yaitu bunuh diri dalam kesatuan keluarga, dan yang ketiga yaitu bunuh diri dalam kesatuan politik. Dalam bunuh diri kesatuan politik ini, Durkheim membagi 4 tipe lagi bunuh diri ini ke dalam 4 macam, yaitu bunuh diri egoistik, bunuh diri altruistik, bunuh diri anomik, dan bunuh diri fatalistik. Bunuh diri altruistik, contoh bunuh diri egoistik yaitu contohnya individu yang dikeluarkan dari keluarga dan tidak dianggap sebagai keluarga
apalagi karena melakukan suatu kesalahan yang mungkin akan menganggap bunuh diri adalah jalan yang terbaik, karena merasa hidup tidak ada artinya tanpa keluarga. Contoh bunuh diri altruistik, yaitu contohnya adalah bunuh diri yang terjadi di Bali. Sebuah hotel yang menewaskan puluhan orang yang melakukan bunuh diri tersebut merupakan anggota dari suatu gerakan yang memiliki integrasi yang tinggi, sehingga bunuh diri untuk mencapai tujuan kolektif adalah merupakan salah satu jalan menuju tujuan kelompok. Bunuh diri anomik. Contoh bunuh diri anomik yaitu bunuh diri dalam situasi depresi ekonomi seperti pabrik yang tutup dan tidak membayar gaji atau upahnya, sehingga tenaga kerja kehilangan pekerjaan dan gajinya, sehingga dia melakukan bunuh diri. Bunuh diri fatalistik, contohnya yaitu perbudakan orang yang mengalami perbudakan atau perbudakan akan ditekan oleh regulasi yang membuat mereka tertindas, sehingga membuat mereka merenggut nyawa mereka sendiri. Selanjutnya yaitu yang sakral dan profan. Pemisahan yang sakral dan yang profan merupakan hal yang mendasar dari analisis terhadap agama. Hal-hal yang sakral yaitu selalu diartikan sesuatu yang superior, berkuasa dalam koordinasi normal yang tidak tersentuh dan selalu dihormati. Sebaliknya, hal-hal yang profan adalah bagian keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja, dan konsentrasi utama terletak pada hal-hal yang sakral. Contohnya yaitu misalnya saja sebuah masjid akan nampak kesakralannya ketika masjid tersebut hanya difungsikan sebagai tempat beribadah, tempat orang-orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Akan tetapi ketika masjid tersebut beralih fungsi menjadi tempat pusat perbelanjaan, kantor, maka kualitas kesakralannya dialihfungsikan, maka dia akan menjadi profan, bukan lagi menjadi sakral. Selanjutnya yaitu teori dari Max Weber. Pertama yaitu Verstehen. Sosiologi memiliki kelebihan dibandingkan dengan ilmu alam, karena ilmu sosial memiliki untuk memahami fenomena sosial. Itulah yang dimaksud dari Weber tentang Weber dengan Verstehen. Sedangkan Verstehen adalah alat pemahaman bagi analisis level makro, karena Weber memfokuskan pandangannya pada konteks budaya dan sosial kultural. Selanjutnya itu tindakan sosial. Weber membedakan tindakan sosial manusia itu ke dalam 4 tipe. Yang pertama yaitu tindakan rasionalitas instrumen. Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat-alat dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya seorang mahasiswa yang sering terlambat
masuk kuliah dikarenakan tidak memiliki alat transportasi. Akhirnya ia membeli sepeda agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Yang kedua yaitu tindakan rasionalitas nilai. Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contohnya yaitu seorang mahasiswa berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan dosennya, yaitu memperlihatkan rasa hormat. Itu artinya